Lingga, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau lagi bersahabat denganku. Apa arti gelar persahabatan ini? Tak berguna. Ini, ya Mak, sebentar. Obat yang Mak pesan sudah Ai beli di warung. Mak sedang sakit. Sudah hampir 1 bulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar akan terancam terkena denda. Sudahlah, orang susah di orang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku mematikan pekerjaan aku. Berburu karton, koran, dan botol bekas ke warung-warung. Sengaja aku melihat orang-orang memungut sampah sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan itu merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak Bapak meninggal 5 tahun yang lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi guru cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah yang kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak mulai berkurang. Tak kuat lagi mencuci. Kemudian, emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan sampah 10-15 kg. Tak banyak uang yang didapatnya. Sampah yang dikumpulkan dijual dengan harga 3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Emak ingin aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Ai, bagaimanapun pedihnya hidup, ingat, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitulah pesan emak. Saat ini, emak sedang sakit keras. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Lihatlah langit biru itu, Aini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang lain. Berapa ton sampah yang kau dan emakmu kumpulkan? Jika tidak, sampah-sampah itu akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini? Ya kan? Karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati 17-an tahun lalu, Pak Lurah memintaku untuk mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku
aku ditunjuk sebagai kepala regu. Meskipun awalnya ragu, tapi kami berlatih sangat keras. Dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah berkata, "Aini, kamu hebat. Jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya." Nah, jelas bukan? Kalau handphone ini adalah pemberian dari Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Kalian masih belum percaya? Baiklah, akan kutunjukkan bagaimana aku menjadi kepala regu. Maju, jalan, kiri, kiri. Hormat, gerak, tegak, gerak. Balik kanan maju, jalan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, kalian sudah percaya? Sampah, sampah, sampah. Sampah menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan 10-20 tahun untuk terurai secara alami. Saat ini Indonesia mengalami krisis sampah plastik. Konsumsi setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah tidak ikut meningkat. Gimana ini? Panas sekali. Langit pekat, pohon-pohon mati. Air, di mana air? Bau dan kotor. Lihat, lihat kedua mata orang itu memerah. Kulitnya mengelupas. Jangan, jangan mendekat. Pergi, pergi. Kenapa rambut rontok begini? Kulit air melumpuh. Kerongkongan, tidak bisa bernafas. Tolong! 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 Apakah ini firasat bahwa tangan kecil ini harus berbuat sesuatu? Apa yang bisa aku lakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk yang bertuliskan, "Jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali. Perbaiki, bangun kembali, perbaharui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang." Aku masih mengingat kata-kata itu. Jujur saja, waktu itu aku masih belum tertarik untuk mengolah sampah. Di dalam pikiranku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan. Dan hasil daur ulangnya pun biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku pernah mengunjungi workshop. Di sana, diajarkan bagaimana cara mengolah barang bekas yang tidak bermanfaat menjadi menilai. Seperti vas bunga dari koran, tas dari kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu, mengapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain.
merealisasikan rencana-rencana. Lalalala. Oh iya, tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini digunakan sebagai galeri, sekaligus tempat untuk pelatihan. Hasil daur ulang sampah akan terpajang rapi di sini. Bagaimana kalau meja ini kita geser sedikit? Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kita akan geser sedikit lagi. Aku akan mengajak tetangga, teman sekampung untuk ikut bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Sebentar. Terima kasih ya Pak. Sampah-sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarkan yang ke sini. Semoga warung Bapak laris ya Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu lagi memungut sampah-sampah ke warung-warung dan toko. Mereka dengan senang hati mengantarkannya ke rumah. Orang-orang di lingkungan sini akhirnya memiliki kesadaran untuk mengolah sampah dari rumah. Ini kemajuan berarti. Halo? Iya, betul. Saya ini. Iya, betul. Saya dan teman-teman saya mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan jadwal pamerannya, Pak? Boleh. Silahkan mampir untuk melihat-lihat. Oh, terima kasih ya, Pak. Teman-teman, kita mendapat undangan pameran bulan depan. Yes! Hasil kerajinan daur ulang kita akan terpajang bersama karya pengrajin lainnya. Tapi, bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan mentertawakan. Kita dianggap tidak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus ditolak? Tidak. Kita harus tetap yakin, optimis, dan percaya diri. Aini, ini kesempatan baik. Kamu harus lebih giat dan lebih kreatif lagi. Sampah-sampah ini kita akan buat jadi kerajinan daur ulang. Sesuaikan dengan gambarnya ya. Hasil kerajinan daur ulang sampah akan kita simpan di sudut sebelah kiri. Hati-hati, jangan sampai terjatuh. Nanti rusak. Sebentar. Kita foto dulu ya. Bagaimana kita coba sudut sebelah kiri. Kita siapkan yang lainnya. Penguntingnya jangan terlalu pendek, nanti sulit menggabungkannya. Lihat, ujungnya harus terlihat rapi. Aku baru saja mengantarkan emak ke rumah sakit. Emak harus sembuh dari sakitnya. Tapi emak bersikeras untuk pulang. Dokter tak begitu jelas menerangkan apa penyakit emak. Dokter hanya memberikan instruksi berapa kali emak harus meminum obat dalam sehari. Aku pun tak bertanya begitu jauh. Mata emak mengisyaratkan untuk cepat-cepat membawanya ke rumah. Di perjalanan, emak berkata, "Ai, kamu pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca." Dan aku membalasnya,
Ai bangga punya emak, karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh ya, Lingga, Kiki, Eza, mereka berjanji akan datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan barang bekas yang telah mereka kumpulkan. Dan mereka juga akan membantu mempublikasikan hasil karya daur ulang kita. Mereka tak benar-benar meninggalkanku. Ling, Ki, Za, we are best friend deh. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baikku.